Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Reza Ardhani Vanda Putra dengan NIM 15011204049. Kali ini saya akan mereview buku Otoritas Jasa Keuangan mengenai perencanaan keuangan. Pertama-tama di bab 1 berisi pendahuluan apa yang akan terjadi jika tidak ada rencana, latar belakang, dan kebutuhan dan keinginan. Yang pertama, pendahuluan. Setiap tahapan dalam kehidupan manusia, mulai dari lahir sampai meninggal, selalu memerlukan biaya untuk memenuhi dalam rangka mempertahankan hidup dan berkembang. Kebutuhan dimulai dari kebutuhan terhadap diri sendiri maupun kebutuhan karena telah berpasangan sampai mendapatkan keturunan. Kebutuhan semakin lama bukan semakin murah. Semakin sedikit, semakin sederhana, tetapi semakin banyak, mahal, beragam, dan kompleks. Diperlukan skala prioritas untuk memenuhinya, karena alat yang digunakan untuk memenuhi serba terbatas, sedangkan kebutuhan tidak terbatas. Untuk itu diperlukan perencanaan, pelaksanaan, dan pengontrolan agar tujuan hidup dapat tercapai. Eh, apa yang apa yang akan terjadi jika tidak ada rencana? Perencanaan merupakan proses penetapan tujuan, strategi pencapaian tujuan, serta langkah-langkah teknis yang dilakukan sehingga tujuan tersebut dapat tercapai dengan efektif dan efisien. Orang sering menyadari betapa pentingnya perencanaan tersebut dan cenderung melakukan sesuatu tanpa perencanaan. Hal ini dapat menyebabkan resiko yang lebih banyak dalam mendapatkan gangguan pada saat pelaksanaannya. Bahkan, sesuatu hal yang telah direncanakan belum tentu berjalan mulus sesuai dengan harapan dan mungkin akan mengalami gangguan pada saat pelaksanaannya. Jika seseorang tidak memiliki perencanaan keuangan yang baik, maka ia mengalami kesulitan dalam mengelola keuangannya, seperti kesulitan dalam memenuhi kebutuhan hidup, kesulitan dalam membayar utang, dan kesulitan dalam mencapai tujuan keuangan jangka panjang. Oleh karena itu, penting untuk memiliki perencanaan keuangan yang baik dan teratur agar dapat mengelola keuangan dengan baik dan mencapai tujuan keuangan yang diinginkan. Yang selanjutnya ada latar belakang. Menurut Harlock, tahun 1953, mahasiswa dikategorikan sebagai individu yang masuk dalam tahap perkembangan dewasa. Awal, artinya mereka sudah mengalami kematangan secara efektif, kognitif, dan psikomotor. Karakteristik seseorang yang sudah memasuki fase dewasa awal adalah tidak lagi mementingkan egonya sendiri, tapi udah mulai berorientasi dan bertanggung jawab terhadap tugas-tugas yang harus dilakukan. Masa pendidikan di perguruan tinggi adalah masa masa untuk mempersiapkan diri untuk memasuki dunia kemandirian dan kehidupan dewasa. Oleh karena itu, penting sekali bagi mahasiswa untuk mulai mulai belajar membentuk gaya hidup, pemikiran, dan karakter yang menunjang keberhasilan kehidupan dewasa. Kemampuan intelektual dan taraf kedewasaan mahasiswa seharusnya mampu secara kritis memilah dan memilih antara kebutuhan dan keinginan untuk kemudian mengambil keputusan yang bijak untuk memprioritaskan kebutuhan di atas keinginan. Lalu yang selanjutnya ada kebutuhan dan keinginan. Menurut Kotler tahun 1996 dalam bukunya tentang prinsip marketing, kebutuhan manusia adalah suatu keadaan yang ditimbulkan oleh rasa kekurangan terhadap suatu hal, yang jika tidak dipenuhi akan menimbulkan deprivasi, yaitu kualitas hidup yang di bawah kewajaran. Secara umum, kebutuhan dasar manusia terdiri atas kebutuhan fisik. Contohnya adalah makanan, pakaian, dan keamanan. Kebutuhan sosial yang contohnya memiliki seseorang dan kasih sayang, dan kebutuhan individual, contohnya pengetahuan dan kemampuan mengekspresikan diri. Ketika kebutuhan ini muncul, maka manusia akan mencari objek yang dapat memuaskan kebutuhan. Namun, jika hal itu tidak ditemukan, maka manusia akan berusaha mengurangi
tingkat kebutuhannya dengan menggunakan apa yang ada di dalam jangkauan kemampuannya. Kemampuan mendisiplinkan diri untuk menempatkan kebutuhan di atas keinginan. Kebutuhan yang dalam artian jika tidak dipenuhi akan mengganggu kualitas kewajaran hidup. Diutamakan di atas, keinginan yang bersifat menyenangkan jika dipenuhi dan jika tidak dipenuhi pun tidak akan mengganggu keberlangsungan hidupnya. Misalnya makan adalah kebutuhan hidup, namun makanan di restoran mahal dan populer adalah keinginan. Yang selanjutnya ada bab 2. Bab 2 yang langkah-langkah perencanaan keuangan. Yang pertama adalah pentingnya perencanaan keuangan. Perencanaan keuangan sangat penting untuk dilakukan karena dapat membantu seseorang dalam mengelola keuangan dengan baik. Dengan perencanaan keuangan yang baik, seseorang dapat menghindari pengeluaran yang tidak perlu, mengatur pengeluaran sesuai dengan prioritas, serta mempersiapkan dana untuk kebutuhan masa depannya. Yang kedua adalah tujuan perencanaan keuangan. Tujuan perencanaan keuangan adalah untuk mencapai kestabilan keuangan dan kebebasan finansial di masa depan. Dalam mencapai tujuan tersebut, seorang perlu memperhatikan beberapa hal, seperti memperbaiki pengelolaan keuangan, mengurangi pengeluaran yang tidak perlu, menabung secara teratur, serta menginvestasikan uang dengan bijak. Yang selanjutnya adalah langkah-langkah dalam merencanakan keuangan. Langkah-langkah dalam merencanakan keuangan meliputi yang pertama adalah penentuan tujuan keuangan, yang kedua memeriksa kondisi keuangan saat ini, yang ketiga mengumpulkan informasi data yang relevan, yang keempat membuat rencana keuangan pelaksanaan dan review. Yang pertama, selanjutnya yang pertama adalah penentuan tujuan keuangan. Tujuan keuangan dapat dianalogikan dengan dengan tujuan suatu proyek. Dalam penetapan tujuan, sebaiknya dibuat perumusan SMART, yaitu spesifik. Yang pertama ada spesifik. Spesifik adalah mengungkapkan tujuan haruslah menggunakan kata-kata yang lugas, tidak mengandung makna ganda. Yang kedua adalah measurable atau terukur. Uh, hasil hasil yang akan dicapai dalam bentuk angka dan mata uang yang jelas. Yang ketiga adalah attainable atau yang dapat dicapai. Nah, tujuan keuangan tidak selalu hanya satu. Ada kalanya tujuan keuangan itu terdiri dari beberapa hal dalam tenggat waktu yang sama. Yang selanjutnya ada realistik atau realistis. Adalah membuat tujuan keuangan seharusnya tidak terlalu muluk atau tidak berlebih-lebihan dan mempertimbangkan kemampuan yang ada. Yang terakhir ada timely atau jangka waktu. Yang dimaksud timely adalah yang jelas kapan tujuan keuangan tersebut akan dicapai. Yang selanjutnya ini yang dimaksud SMART. SMART yaitu singkatan dari specific, measurable, attainable, realistic, dan timely. Di sampingnya itu adalah konsep nilai uang di masa depan beserta rumus future value. Kemudian ada tahap 2, yaitu memeriksa kondisi keuangan saat ini. Tahap 2 dalam perencanaan keuangan adalah memeriksa kondisi keuangan saat ini. Dalam tahap ini, seseorang perlu melakukan pendataan tentang keadaan keuangan saat ini untuk melihat sejauh mana perbedaan antara tujuan keuangan dengan keadaan awalnya. Pendataan dilakukan dengan cara mencatat pemasukan dan pengeluaran bulanan, serta menghitung total aset dan liabilitas yang dimiliki. Dari data yang dikumpulkan,
seseorang dapat mengetahui kondisi keuangannya saat ini, termasuk berapa banyak uang yang tersedia, berapa banyak utang yang harus dibayar, dan berapa banyak uang yang harus disisihkan untuk menabung atau diinvestasikan. Setelah mengetahui kondisi keuangan saat ini, seseorang dapat mengevaluasi pengelolaan keuangannya mencari cara untuk memperbaiki kondisi keuangan yang kurang baik. Hal ini dapat dilakukan dengan mengurangi pengeluaran yang tidak perlu, meningkatkan penghasilan, atau mengatur ulang prioritas keuangan. Dalam tahap ini, seseorang juga perlu memperhatikan faktor risiko yang dapat mempengaruhi kondisi keuangan di masa depan, seperti risiko pekerjaan, risiko kesehatan, atau risiko investasi. Dengan memperhatikan faktor risiko ini, seseorang dapat mempersiapkan diri untuk menghadapi kemungkinan yang tidak diinginkan di masa depan. Rumus untuk menghitung kekayaan bersih adalah kekayaan bersih sama dengan total aset dikurangi total utang. Setelah diperoleh data pola arus kas dan kekayaan bersih, maka selanjutnya rasio kesehatan keuangan. Yang pertama ada rasio likuiditas. Untuk rasio likuiditas adalah untuk mengukur kecukupan aset lancar yang dimiliki untuk mengantisipasi kebutuhan mendadak atau keadaan darurat. Oleh karenanya, seringkali rasio ini disebut juga sebagai dana darurat. Yang kedua ada rasio lancar, digunakan untuk mengukur kecukupan aset lancar yang dimiliki untuk melunasi utang jangka pendek. Jika hasil rasio ini kurang dari 1, berarti secara teknis orang tersebut tidak mampu melunasi utang jangka pendeknya. Yang ketiga ada rasio tabungan. Rasio tabungan ini untuk mengukur kemampuan menabung yang disisihkan dari penghasilan. Semakin besar rasio ini, maka diharapkan semakin besar juga kemungkinan untuk mencapai tujuan keuangan. Langkah selanjutnya adalah menempatkan tabungan dalam investasi yang lebih produktif menghasilkan keuntungan. Lalu yang keempat ada rasio utang. Rasio utang ini digunakan untuk mengukur seberapa besar harta yang diperoleh dari utang. Semakin besar rasio ini berarti semakin besar beban keuangan untuk mencicil dan semakin besar risiko keuangan jika karena suatu hal terjadi gagal membayar. Yang selanjutnya yang kelima adalah rasio pelunasan utang. Untuk rasio pelunasan utang itu digunakan untuk mengukur berapa besar alokasi penghasilan yang digunakan untuk membayar utang. Semakin besar rasio ini, semakin berat beban arus kas. Yang selanjutnya yang keenam ada rasio solvensi. Rasio solvensi ini untuk mengukur kemampuan membayar seluruh utang dengan kekayaan bersih yang dimiliki. Rasio yang semakin besar menunjukkan kemampuan untuk melunasi utang jika dibutuhkan likuidasi. Yang terakhir, yang ketujuh adalah rasio investasi. Rasio investasi untuk mengukur seberapa besar aset yang dimiliki digunakan secara produktif untuk mengakumulasi kekayaan. Semakin kecil rasio ini, berarti semakin tidak produktif aset yang digunakan untuk akumulasi data. Setelah melakukan pendataan dan evaluasi kondisi keuangan saat ini, seseorang dapat melanjutkan tahap berikutnya, yaitu pengumpulan informasi data yang relevan guna mencapai tujuan keuangan. Yang selanjutnya ada tahap 3, mengumpulkan informasi data yang relevan. Setelah membahas tahap 1 dan tahap 2, dalam perencanaan keuangan selanjutnya membahas tentang tahap 3, yaitu mengumpulkan informasi data yang relevan guna mencapai tujuan keuangan. Dalam tahap ini, seseorang perlu mengumpulkan informasi tentang berbagai pilihan investasi yang tersedia, termasuk risiko dan keuntungan dari setiap pilihan investasi. Yang pertama, profil risiko. Profil risiko diartikan sebagai toleransi terhadap risiko, yaitu sejauh mana seseorang bersedia menanggung risiko atas investasinya. Jika toleransi risikonya rendah, berarti orang tersebut memilih investasi yang sangat aman. Yang kecil kemungkinannya akan mengalami kerugian dan potensi keuntungan yang dihasilkan juga lebih rendah.
Jika toleransi resikonya tinggi, maka orang tersebut bersedia menerima risiko yang lebih tinggi terhadap kemungkinan kerugian suatu investasi karena harapan investasi tersebut akan memberikan hasil keuntungan yang lebih tinggi. Resiko resiko akan semakin tinggi jika tidak memahami investasi apa yang digeluti. Semakin kita memahami investasi yang kita geluti, maka akan semakin kita dapat mencari cara untuk menghindari terjadi kerugian. Dengan demikian, risiko investasi dapat diantisipasi atau dikelola sedemikian rupa hingga risiko kerugian dapat diminimalisasi. Yang kedua ada profil kepribadian. Selain dari tingkat penerimaan terhadap risiko, pemilihan jalan untuk mencapai tujuan keuangan juga harus memperhatikan. Yang pertama ada preferensi khusus, misalnya agama, adat, kebudayaan, kepercayaan, kepercayaan khusus. Yang kedua, pengalaman traumatik di masa lalu yang dapat membuat seseorang menjadi anti antipati secara subjektif pada suatu instrumen investasi dan melakukan generalisasi sehingga menjadi anti pada semua instrumen sejenis. Yang ketiga, pengaruh orang-orang tertentu dalam lingkungan yang turut menentukan dalam pengambilan keputusan. Yang keempat, kepastian sumber penghasilan. Jika lebih stabil penghasilan, maka instrumen investasi yang akan dipilih yang lebih terencana untuk jangka lebih panjang. Selain data dari pihak investor, data dari berbagai instrumen keuangan juga seharusnya diketahui agar dapat diambil keputusan pemilihan instrumen yang paling sesuai. Meskipun investasi adalah cara yang paling aman, tidak mungkin ada yang namanya bebas risiko, maka satu-satunya cara adalah dengan tabungan. Maka dari itu perlu membuat perhitungan tentang kepribadian. Oh, sorry. Perlu membuat perhitungan tentang perbandingan antara berbagai jenis instrumen keuangan. Berikan contoh perbandingan. Berikut adalah contoh perbandingan hasil instrumen keuangan. Yang selanjutnya ada profil instrumen investasi. Untuk membuat tabel perbandingan, instrumen investasi seperti contoh di atas harus harus mencari informasi mengenai kinerja dalam jangka waktu periode tertentu, kredibilitas dan karakteristik dari tiap instrumen tersebut. Hal ini termasuk juga mengetahui unsur perpajakan, administrasi, legalitas, dan kemudian likuidasi jika sewaktu-waktu perlu untuk mencairkan dananya dari instrumen keuangan itu. Yang pertama, dalam memilih investasi berhati-hatilah terhadap investasi bodong. Hal yang perlu dicermati adalah apakah instrumen keuangan atau investasi itu legal, melanggar hukum atau tidak, dan tidak ada unsur penipuan di dalamnya. Seperti terlalu menggiurkan, investor diwajibkan mencari investor lain untuk bergabung. Tidak jelas bisnis atau jenis usahanya. Biasanya didukung oleh tokoh masyarakat atau artis untuk memikat investor agar bergabung. Yang kedua adalah berapa instrumen investasi publik yang secara legal diakui oleh pemerintah. Misalnya efek. Efek adalah surat berharga, yaitu surat pengakuan utang, surat berharga komersial, saham, obligasi, tanda bukti utang, unit penyertaan kontrak investasi, kolektif, kontrak berjangka atas efek, dan setiap derivatif dari efek yang masuk dalam Undang-Undang Pasar Modal nomor 8 tahun 1995 di Indonesia. Saat ini efek diperdagangkan di Bursa Efek Indonesia atau BEI di Jakarta. Namun demikian, tidak semua efek harus diperdagangkan di Bursa Efek. Ada beberapa jenis efek yang boleh diperdagangkan di luar Bursa Efek, misalnya obligasi atau surat utang tertentu. Ada juga efek yang hanya boleh diperdagangkan di Bursa Efek, misalnya saham.
Saham adalah surat berharga sebagai bukti penyertaan atau kepemilikan individu maupun institusi dalam suatu perusahaan. Menurut Undang-Undang Pasar Modal Nomor 8 Tahun 1995, setiap transaksi saham harus melalui mekanisme transaksi yang berlaku di BI untuk menjamin keteraturan, kewajaran, dan efisiensi transaksi. Saat ini, saham sudah menjadi instrumen investasi yang merakyat, karena unit pembelian saham sekarang hanya 100 lembar per satu lotnya, dengan harga bervariasi mulai dari yang paling murah di harga 50 per lembar saham. Keuntungan dari investasi saham ada dua, yaitu capital gain dan dividen. Capital gain diperoleh dari selisih antara harga jual dan beli saham, sedangkan dividen adalah keuntungan yang dibayarkan oleh perusahaan emiten kepada para pemegang sahamnya. Harga saham sangat dinamis, bisa berubah setiap detik. Oleh karenanya, ada peluang untuk memperoleh berkali-kali keuntungan dalam satu hari transaksi. Sedangkan jadwal pembagian dividen oleh perusahaan emiten ditentukan oleh masing-masing perusahaan. Ada yang setahun sekali, ada yang beberapa kali dalam satu tahun. Yang selanjutnya ada efek. Efek bentuk lain adalah obligasi yang dikategorikan sebagai surat perjanjian utang piutang antara pihak pemilik dana dengan pihak yang membutuhkan dana. Dalam surat itu dituliskan syarat ketentuan-ketentuan yang disetujui oleh kedua belah pihak. Lazimnya tertera berapa besar utang, besar kupon, tanggal jatuh tempo kupon, dan tanggal jatuh tempo pokok utang yang disepakati. Berikut konsekuensinya jika terjadi gagal bayar dari pihak yang berutang. Beda dengan saham, maka harga obligasi tidak berubah sedinamis saham karena proses jual belinya juga tidak semudah saham. Selain itu, penempatan dana dalam bentuk obligasi seringkali dalam satuan harga yang cukup besar, sehingga tidak mudah mencari investor-investor yang berminat untuk bertransaksi di secondary market. Keuntungan dalam investasi obligasi adalah diperolehnya kupon, dan jika investor berhasil menjual obligasi di secondary market dengan harga yang lebih tinggi dibandingkan harga pembelian, resikonya juga ada, yaitu kegagalan pihak peminjam uang untuk melunasi utang dan kuponnya. Yang selanjutnya ada instrumen investasi keuangan lainnya diawasi oleh otoritas jasa keuangan, adalah reksadana. Dari kosakata, reksa berarti memelihara dan dana berarti sekumpulan uang. Jadi reksadana secara harafiahnya berarti sekumpulan uang yang dikelola tentunya untuk suatu kepentingan bersama. Dalam Undang-Undang Pasar Modal Nomor 8 Tahun 1995, definisi reksadana adalah wadah yang dipergunakan untuk menghimpun dana dari masyarakat pemodal untuk selanjutnya diinvestasikan dalam portofolio efek oleh manajer investasi. Jadi dalam hal ini, semua uang yang dikumpulkan oleh manajer investasi dari para investor akan dikelola oleh manajer investasi ke dalam berbagai aset, dengan tujuan untuk menghasilkan imbal hasil yang dapat dikembalikan kepada para investornya. Sesuai undang-undang, maka aset yang dikelola adalah aset yang berbentuk efek. Imbal hasil reksadana disebut sebagai nilai aktiva bersih atau NAB per unit. Ada beberapa jenis reksadana yang diklarifikasikan berdasarkan jenis efek yang dikelola oleh manajer investasi sebagai berikut. Yang pertama, reksadana pasar uang, yaitu pengelolaan investasi ke dalam bentuk instrumen pasar uang seperti deposito, sertifikat Bank Indonesia, SBI, atau surat utang lainnya yang masa jatuh temponya kurang dari 1 tahun. Yang kedua ada reksadana pendapatan tetap, yaitu pengelolaan investasi ke dalam bentuk instrumen yang memberikan imbal hasil tetap dalam jangka lebih dari 1 tahun, seperti obligasi perusahaan swasta atau surat utang lainnya.
atau tambahan sedikit dalam bentuk saham untuk jangka panjang. Yang ketiga, reksadana campuran yang menginvestasikan dana ke dalam bentuk instrumen campuran antara obligasi dan saham. Yang keempat, reksadana saham yang menginvestasikan sebagian besar dana kelolaannya dalam bentuk saham. Yang selanjutnya ada alokasi aset. Setelah memahami beberapa alternatif investasi, ada baiknya melakukan diversifikasi jenis investasi. Jadi investasi dilakukan dalam beberapa bentuk instrumen investasi. Percampuran ini dilakukan dengan tujuan untuk meminimalkan risiko. Hal ini untuk memenuhi prinsip manajemen risiko yaitu untuk tidak mendapatkan semua dana pada satu jenis investasi saja. Dengan demikian, jika terjadi suatu situasi yang mengakibatkan harga obligasi turun, tapi harga saham dari emiten di industri tertentu tidak terimbas, maka risiko kerugian di instrumen obligasi masih dapat ditutupi dengan kinerja di instrumen saham. Pemilihan ramuan alokasi aset ini tentu saja disesuaikan juga dengan yang pertama, jangka waktu investasi. Jika jangka waktu investasi berkurang dari 1 tahun, maka sebaiknya dipilih investasi lebih banyak di pasar uang. Jika untuk jangka waktu 3-5 tahun, alokasi aset dapat mempertimbangkan pendapatan pendapatan tetap dan pasar uang, serta sedikit alokasi untuk saham. Sedangkan jika waktu investasi lebih dari 5 tahun, maka menabung saham perusahaan yang bagus fundamentalnya dapat dijadikan pilihan. Yang selanjutnya, di tahap 4 ada membuat rencana keuangan pelaksanaan dan review. Profil risiko setelah memperoleh informasi yang cukup dapat dimulai membuat rencana akan investasi dan tabungan yang jadi pilihannya. Namun selain risiko kerugian dalam investasi, persiapan perlindungan terhadap risiko yang terjadi dalam langkah kehidupan yang dapat menimbulkan kerugian. Salah satu produk perlindungan yang dapat digunakan dalam hal ini adalah asuransi. Definisi asuransi menurut Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2014 tentang usaha asuransi. Asuransi adalah perjanjian antara dua belah pihak, yaitu perusahaan asuransi dan pemegang polis yang menjadi dasar bagi penerimaan premi oleh perusahaan asuransi sebagai imbalan untuk memberikan penggantian kepada tanggung jawab untuk pemegang polis karena kerusakan, biaya yang timbul, kehilangan keuntungan, atau tanggung jawab hukum kepada pihak ketiga yang mungkin diderita tertanggung atau pemegang polis karena terjadinya suatu peristiwa yang tidak pasti, atau memberikan pembayaran yang didasarkan pada meninggalnya tertanggung atau pembayaran yang didasarkan pada hidupnya tertanggung dengan manfaat yang besarnya telah ditetapkan atau didasarkan pada hasil pengelolaan dana. Secara umum, jenis usaha peransuransian ada 3 jenis, yaitu asuransi kerugian yang pertama ada asuransi kerugian yang memberikan jasa dalam penanggulangan risiko atas kerugian, kehilangan manfaat dan tanggung jawab hukum kepada pihak ketiga yang timbul dari peristiwa yang tidak pasti. Yang kedua adalah asuransi jiwa yang memberikan jasa dalam penanggulangan risiko yang dikaitkan dengan hidup atau meninggalnya seseorang yang dipertanggungkan. Yang ketiga adalah reasuransi yang memberikan jasa dalam penanggungan ulang terhadap risiko yang dihadapi oleh asuransi kerugian atau asuransi jiwa. Prinsip asuransi ini sendiri sebenarnya adalah prinsip ekonomi untuk menggantikan nilai ekonomi seseorang yang hilang atau berkurang akibat terjadinya suatu risiko yang tidak diharapkan.
Jadi, produk asuransi kematian bukan bertujuan untuk membeli nyawa, namun untuk memberikan penggantian terhadap kerugian ekonomi akibat meninggalnya seseorang. Di bab 3 ada pemanfaatan platform digital dalam perencanaan keuangan. Fasilitas digital untuk perencanaan keuangan. Pengguna platform digital dalam perencanaan keuangan wajib untuk terlebih dahulu memahami apa tujuan keuangannya dan rencana yang akan ditetapkannya. Untuk mewujudkan tujuan tersebut, dengan demikian, alat bantu platform digital perencanaan keuangan itu dapat bermanfaat secara optimal. Selain itu, ada beberapa faktor lain yang perlu dipertimbangkan oleh pengguna platform digital. Yang pertama, ada faktor keamanan. Beberapa contoh pertanyaan yang dapat dipertimbangkan. Eh, apa yang pertama ada apakah data yang dimasukkan oleh pengguna platform digital itu tidak akan bocor ke pihak yang tidak bertanggung jawab. Yang kedua, apakah data rekening keuangan atau sandi pengamannya tidak dapat disalahgunakan oleh orang lain. Kemudian ada faktor lain yang perlu diperhatikan juga adalah faktor kenyamanan. Berikut ada dalam hal ini dapat diuji beberapa pertimbangan. Yang pertama adalah apakah platform digital itu dapat diunduh menjadi suatu laporan komprehensif dalam bentuk spreadsheet. Yang selanjutnya, yang kedua ada apakah tampilan laporannya mudah untuk ditampilkan dan dimengerti. Yang ketiga ada faktor kehandalan. Ada beberapa contoh pertimbangan untuk hal ini. Yang pertama adalah apakah data tersimpan akan mudah untuk diselamatkan jika mendapat serangan malware atau sejenisnya. Yang selanjutnya, apakah informasi yang disampaikan dalam platform itu senantiasa update? Ada sebaiknya pengguna platform menggunakan beberapa sarana secara bersamaan sebelum akhirnya memutuskan yang mana yang paling sesuai dengan kebutuhan. Yang selanjutnya, fasilitas digital untuk transaksi keuangan. Dalam menggunakan platform digital untuk transaksi jasa keuangan, pengguna harus lebih hati-hati dalam mempertimbangkan faktor-faktor yang telah disebutkan tadi, terutama dalam hal keamanan transaksinya. Pengguna platform digital juga sebaiknya berpengetahuan yang cukup untuk mengatasi kendala teknis. Misalnya jaringan internet yang tiba-tiba terputus ketika sedang transaksi, atau penyimpanan sandi agar akun tidak disalahgunakan oleh pihak lain. Ada beberapa tips untuk memilih platform digital untuk melakukan transaksi keuangan. Yang pertama, kenali dengan baik perusahaan penyedia jasa keuangan yang memiliki identitas, reputasi, dan eksistensi yang benar. Pilihlah penyedia jasa keuangan yang kredibel, yang jelas legalitasnya, dan mudah ditemui keberadaannya. Yang kedua, pemilihan institusi jasa keuangan yang menyediakan fasilitas customer service yang mudah dihubungi dan dapat memberikan solusi. Yang ketiga, pelajari baik-baik apa saja biaya dan denda yang dikenakan oleh penyedia jasa keuangan. Pahami situasi apa yang memungkinkan ke pengguna terkena biaya lebih akibat dari kejadian tak terduga. Yang keempat, pahami dengan baik channel komunikasi yang tersedia antara penyedia jasa keuangan dengan pengguna jasa keuangan. Apakah ada notifikasi konfirmasi untuk setiap transaksi atau tidak? Konfirmasi transaksi yang personal, tidak melalui sosial media, dan dalam waktu yang cepat atau bahkan real time. Yang kelima, pilihlah perusahaan penyedia jasa keuangan yang memberikan media layanan konsumen yang mudah dihubungi dan cepat memberikan solusi ketika pengguna memahami kesulitan atau masalah terkait transaksi. Kemudian di bab 4 ada profesi perencana keuangan. Profesi perencana keuangan adalah profesi yang belum banyak diketahui secara umum. Profesi ini dilaksanakan oleh Lembaga Sertifikasi Profesi Financial Planning Standards Board Indonesia atau FPSB Indonesia yang mewajibkan calon perencana keuangan untuk menyelesaikan proses 3E yaitu Education, Examination, Experience, dan Etik. Berdasarkan skema sertifikasi FPSB Indonesia
mengeluarkan dua designasi, yaitu CFP atau Certified Financial Planner dan RFP, Register Financial Planner. Keduanya terdaftar di Badan Nasional Sertifikasi Profesi Indonesia. Setelah lulus ujian, berarti seseorang telah menyelesaikan proses 2E yang pertama. Maka selanjutnya seseorang perencana keuangan diwajibkan memenuhi ketentuan Conditional Professional Development atau CPD yang berupa poin yang harus dikumpulkan dalam setiap tahun, di mana dibutuhkan 40 poin tiap tahunnya. Poin tersebut dapat diperoleh dari keikutsertaan dalam kegiatan ilmiah keuangan berupa seminar atau pembelajaran lainnya. Sekian yang dapat saya share untuk buku Otoritas Jasa Keuangan tentang perencanaan keuangan. Kurang lebihnya mohon maaf, harap dimaklumi Pak Budi. Terima kasih atas waktunya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.